Ketidakjelasan kompetisi di kelas berat membuat kelas ini sekarang tidak kompetitif dan tidak menarik dan juga tidak ditunggu-tunggu oleh para fans. Kenapa ya? Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Kelas berat dikenal sebagai kelasnya para monster, di mana fighter-fighter bertubuh besar dengan KO sekalipun mereka tidak memiliki teknik yang sangat bagus, namun memiliki kekuatan yang sangat super. Di mana satu tinju saja dari fighter di kelas berat ini bisa langsung membuat fighter lainnya kena out, bahkan sampai tak sadarkan diri. Itulah yang menarik dari kelas berat di UFC. Namun sekarang ini kelas berat seperti sudah kehilangan auranya. Tidak seperti kelas berat pada masa-masa dulu, di mana Bang Mirza suka ketika kelas berat ini masih dirajai oleh Stipe Miocic ataupun Francis Ngannou. Saat itu di kelas berat Bang Mirza sangat tunggu-tunggu karena banyak fighter memiliki KO power yang jika kita lewatkan sedetik saja, maka kita akan terlewat pertandingan itu. Bisa jadi pertandingannya sudah selesai karena satu tinju yang mengenai pasti bisa langsung membuat lawannya ini tertidur pulas. Salah satu contoh saja ketika pertandingan antara Francis Ngannou melawan Jairzinho Rozenstruik, yang saat itu Jairzinho adalah fighter yang tak terkalahkan. Dalam awal ronde ketika bel langsung dibunyikan, si Francis Ngannou langsung tancap gas dan langsung membuat si Jairzinho ini kalah dengan KO sampai dia tak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Atau pertandingan lainnya seperti ketika Stipe Miocic ini mencoba merebut sabuk yang saat itu dipegang oleh Fabricio Werdum. Satu tinju dari Stipe Miocic ini langsung membuat si Fabricio Werdum itu tersungkur tak sadarkan diri. Padahal dia adalah juara kan. Itu menariknya ketika kelas berat di era dulu, di mana Bang Mirza juga suka nama-nama seperti Alistair Overeem, Junior Dos Santos, ada juga Derek Lewis ketika masih lagi on fire-nya, tidak seperti sekarang ini. Namun sekarang kelas berat sudah kehilangan pamor dan juga auranya. Ada beberapa alasan sih mengapa seperti itu. Alasan yang pertama adalah ketika kita lihat dari ranking 10 besarnya saja, di mana 10 besar UFC Heavyweight saat ini diisi oleh fighter yang sudah saling mengalahkan satu dengan lainnya. Bisa dilihat kan di sini. Kalau misalkan dari ke-10 fighter ini sudah saling mengalahkan, seperti misalkan Taito Ifasa yang sudah pernah mengalahkan Derek Lewis pernah mengalahkan Volkov pernah mengalahkan Pavlovich pernah mengalahkan Derek Lewis, Tuivasa. Jadi sudah timbal baliknya mereka tidak terlihat dominasinya di kelas ini. Cuma ada satu nama yaitu Tom Aspinall yang berada di ranking 1. Dia bertanding secara cepat dan selalu menang dan sampai saat ini belum ada lawannya. Alasan yang kedua adalah Tom Aspinall sebagai juara interim UFC Heavyweight saat ini. Karirnya sepertinya tersedak ya karena juaranya tidak mau bertanding dengan dirinya. Tom Aspinall sebenarnya fighter yang sangat bagus di UFC Heavyweight ini. Dia memiliki power dan juga memiliki speed. Kecepatannya di atas rata-rata kecepatan dari fighter-fighter di kelas berat. Namun dirinya akhirnya mentok sekarang di juara interim karena juaranya tidak ingin bertanding dengan dirinya. Di bawah Tom Aspinall, seperti yang Bang Mirza sebutkan tadi, jika fighternya sudah saling mengalahkan satu dengan lainnya. Jadi karir Tom Aspinall sepertinya akan mandek ya. Alasan yang ketiga justru ini adalah alasan yang menurut Bang Mirza paling yang paling membuat kelas berat ini akhirnya menjadi stagnan, yaitu Jon Jones sebagai juara UFC kelas berat saat ini dia tidak terlalu aktif. Terlebih lagi Jon Jones sebenarnya sudah ditantang oleh Francis Ngannou. Saat itu sebenarnya Jon Jones memang akan fokus naik ke kelas berat, namun dia tidak naik-naik ketika Francis Ngannou masih aktif saat itu, hampir sampai 3 tahun. Dan lucunya adalah ketika Francis Ngannou sudah keluar dari UFC, ternyata Jon Jones masuk ke kelas berat.
dan melawan fighter yang sudah pernah dikalahkan oleh Francis Ngannou, sehingga dia menjadi juara UFC kelas berat. Dan setelah itu ada nama Tom Aspinall sebenarnya yang paling relevan untuk Jon Jones lawan. Namun justru dia memilih melawan Stipe Miocic yang sudah lama tidak bertanding di UFC. Bahkan pertandingan terakhirnya pun dia sudah kalah KO dari Francis Ngannou. Dan sekarang Stipe Miocic juga sudah kalah lagi dari Jon Jones, dan Jon Jones mengukuhkan dirinya sebagai juara UFC kelas berat yang tak terkalahkan sampai saat ini. Ya, memang tidak ada yang memungkiri jika Jon Jones adalah salah satu yang terbaik di UFC. Namun ketika dia tidak ingin melawan Francis Ngannou dan juga Tom Aspinall, seakan-akan hal tersebut tidak lengkap untuk membuat legasinya memang benar-benar bagus di UFC kelas berat ini. Kalau menurut kalian, adakah alasan lain mengapa kelas berat saat ini menjadi tidak menarik dan tidak kompetitif?